Sebuah kebijakan haruslah bersifat mampu dalam menangani permasalahan dan sesuai dengan kemampuan masyarakatnya. Baik, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Dewan Juri serta rekan berpikir kritis kami dari tim Afirmasi yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Fania Kartika sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Dengan bunyi mosi, Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes uji kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Baik, saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi sangat tidak setuju dengan bunyi mosi perdebatan pada hari ini. Namun sebelum itu, izinkan saya meluruskan kembali bahwasanya saya tidak setuju mengenai dari segi keefektivitasan, dari segi mekanisme yang ditawarkan oleh tim Afirmasi Dewan Juri yang terhormat. Namun sebelum itu, izinkan saya sebagai tim oposisi menyanggah argumentasi dari tim Afirmasi terlebih dahulu. Yang pertama, dari uji kelayakan yang dipaparkan oleh tim Afirmasi. Mengenai mekanisme yang dibawakan oleh tim Afirmasi adalah pemerintah akan memberikan pendidikan terlebih dahulu sebelum mereka memiliki anak. Lantas bagaimana jika orang tua itu hamil di luar nikah, Dewan Juri yang terhormat? Karena banyak sekali status quo saat ini menunjukkan bahwasannya banyak sekali orang-orang yang hamil di luar nikah dan mereka menikah hanya untuk mempertanggungjawabkan anak yang hamil di dalam perut ibu mereka, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga ini tidak dapat dikatakan bahwasanya kontradiktif atau dapat dikatakan kontradiktif dengan mekanisme yang dibawakan oleh tim Afirmasi Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua adalah dari ketidakefektifan sistem dari uji kelayakan ini apakah efektif nantinya, Dewan Juri yang terhormat? Karena dari segi uji kelayakannya itu tidak diberikan indikator yang jelas bagaimana orang tua akan bisa layak memiliki anak, karena dari segi mekanismenya saja itu dari segi tes-tes yang diberikan itu hanya berupa soal-soal tanpa praktek. Lantas bagaimana ini akan bisa efektif nantinya apabila diimplementasikan di Indonesia, Dewan Juri yang terhormat? Kemudian selanjutnya adalah latar belakang yang akan saya sampaikan, bahwasanya status quo saat ini itu menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Indonesia itu masih tergolong rendah. Dikutip dari data BPS tahun 2022 menunjukkan bahwasanya masyarakat di Indonesia itu masih didominasi oleh tamatan sekolah dasar ke bawah. Tamatan sekolah dasar ke bawah yang dimaksud di sini adalah tidak sekolah, belum sekolah atau belum tamat, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga inilah yang menjadi latar belakang dari permasalahan pada mosi pada hari ini, sehingga saya tidak setuju dengan mosi perdebatan pada hari ini. Baik, selanjutnya adalah argumentasi yang akan saya bawakan. Saya akan membawakan 2 poin utama argumentasi. Yang pertama adalah dari segi keefektifan mekanisme yang dibawakan oleh tim Afirmasi, dan kemudian yang kedua adalah solusi dari tim oposisi sehingga bisa membetulkan kembali mekanisme dari tim Afirmasi yang sehingga itu akan bisa diimplementasikan di Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Baik, yang pertama adalah dari segi keefektifan mekanisme yang ditawarkan oleh tim Afirmasi. Baik, Dewan Juri yang terhormat, uji kelayakan dari mekanisme yang ditawarkan oleh tim Afirmasi itu hanya dengan menggunakan tes-tes soal belaka. Jika kita hubungkan dengan kondisi sumber daya manusia yang rendah ini, akan malah memberatkan orang-orang tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Karena orang-orang tersebut tidak mengerti tes-tes apa saja atau pendidikan apa saja yang akan diteskan di dalam tes tersebut, sehingga apabila mereka gagal untuk mengikuti tes tersebut, itu mereka dianggap tidak layak atau tidak disarankan untuk memiliki anak. Sedangkan ini kontradiktif dengan hak asasi manusia yang diatur di dalam Indonesia, bahwasanya setiap orang yang memang legal untuk menikah itu berhak untuk memiliki anak, dan negara itu tidak berhak untuk mengatur hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga ini tidak efektif nantinya jika kita libatkan atau kita implementasikan di dalam negara Indonesia ini yang memiliki sumber daya manusia yang rendah. Kemudian yang kedua adalah kondisi orang tua itu berbeda-beda, Dewan Juri yang terhormat. Baik, kondisi orang tua itu berbeda-beda yang dimaksudkan di sini adalah cara pengajaran orang tua ke anak yang berdampak kepada mental anak tidak bisa menjadi patokan dari segi orang tua itu tidak ikut atau tidak pernah belajar dalam membimbing anak. Karena dilihat dari mekanisme yang hanya didatangkan oleh para ahli dan hanya menjawab soal itu tidak relevan atau tidak efektif. Dan apakah itu akan menjamin bahwasanya dari urgensi yang dikatakan oleh tim Afirmasi akan mengurangi dari segi kekerasan yang dilakukan oleh orang tua ke anak dalam pengajarannya, dan itu apakah akan menjawab dari segi urgensi yang tim Afirmasi berikan, Dewan Juri yang terhormat? Sehingga kami sebagai tim oposisi memberikan sebuah indikator bahwasanya
kami membawa indikator kelayakan dari sebuah ujian itu akan bisa layak dilaksanakan. Baik, Dewan Juri yang terhormat, adapun dua indikator. Yang pertama itu adalah di dalam suatu ujian atau tes ujian itu harus juga didasarkan kepada praktek yang diberikan kepada orang tua. Namun dari segi mekanisme yang ditawarkan oleh tim afirmasi itu hanya berlandaskan kepada menjawab soal tes tanpa praktek. Lantas ini tidak akan bisa menangkap dari esensi dari pendidikan kelayakan untuk membimbing anak tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga sama halnya seperti kurikulum saat ini yang mengandalkan ujian praktek untuk lebih memantapkan proses pembelajaran siswa. Karena pada dasarnya, Dewan Juri yang terhormat, apabila kita hanya menerapkan dari segi tes teori tidak dengan dilangsungkan juga dengan ujian praktek, itu tidak akan bisa mendatangkan dari esensi pembelajaran yang sesungguhnya itu bagaimana, sehingga orang-orang tua itu tidak akan bisa menangkap lebih atau tidak akan bisa mempraktekkan dengan lebih untuk bagaimana mereka dalam mengatur atau memberikan pola asuh yang benar bagi anak mereka, Dewan Juri yang terhormat. Baik, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya mekanisme yang dijelaskan oleh tim afirmasi itu tidak dapat dikatakan efektif berlaku di dalam masyarakat Indonesia karena tim afirmasi tidak memberikan atau tidak membawakan indikator bagaimana uji kelayakan sesungguhnya, sehingga dari mekanisme yang dibawakan oleh tim afirmasi tidak dapat efektif berjalan, Dewan Juri yang terhormat, dan juga dari kondisi sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu masih lemah, Dewan Juri yang terhormat, sehingga itu tidak relevan dengan mekanisme yang dibawakan, Dewan Juri yang terhormat. Baik, sehingga saya dari tim oposisi menawarkan solusi agar bagaimana seharusnya pemerintah bertindak di dalam menangani kasus-kasus seperti ini, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga dari tim oposisi menyarankan bahwasanya seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan atau mekanisme yang sesuai dengan kemampuan masyarakat Indonesia dan sesuai dengan dari indikator uji kelayakan dari sebuah ujian tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Dan mekanisme yang dibawakan adalah pemerintah harus lebih menekankan kepada pendidikan sebelum menikah dan urgensinya karena seiring berjalannya waktu, keadaan permasalahan pernikahan itu berbeda-beda dan itu akan mempengaruhi emosional orang tua dan berdampak kepada pola asuh anak mereka sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga di dalam pendidikan sebelum menikah ini akan didasari kepada pendidikan mental dan juga pola asuh, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki sistem dengan mengedepankan praktek tanpa adanya tes teori belaka. Sekian dan terima kasih. Saya sebagai tim oposisi sangat tidak setuju dengan bunyi mosi perdebatan pada hari ini.